bertemu lagi di channel saya, yaitu Siti Farrohah. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku pengampuh mata kuliah administrasi dan supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan sedikit tentang manajemen pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen pendidikan. Nah, apakah itu manajemen pendidikan? Apakah pengertian dari manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan di sini yaitu adalah suatu penataan bidang pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan juga meliputi pelaporan secara sistematis. Kenapa? Karena agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas begitu. Yang kedua yaitu tujuan manajemen pendidikan, yang mana meliputi 4 faktor. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga efektivitas, yang keempat yaitu efisiensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan produktivitas itu? Nah, produktivitas di sini merupakan pengabdian terbaik antara hasil yang diperoleh, atau bisa disebut dengan output. Nah, dengan jumlah sumber yang dipergunakan, yang bisa disebut juga dengan input. Nah, produktivitas di sini dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas, begitu. Untuk yang kedua yaitu kualitas. Kualitas di sini merupakan petunjuk kepada suatu ukuran penilaian atau pengarahan yang diberikan atau dikenakan kepada orang. Bisa disebut juga dengan produk dan jasa, atau bisa disebut juga dengan servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Untuk yang ketiga yaitu efektivitas. Nah, apakah yang dimaksud dengan efektivitas? Nah, efektivitas di sini merupakan ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Nah, jadi efektivitas di sini adalah tujuannya untuk organisasi begitu. Nah, untuk yang keempat yaitu efisiensi. Nah, efisiensi di sini merupakan perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Nah, efisiensi di sini adalah perbandingan antara rencana yang sudah direncanakan dengan tujuannya. Nah, nanti itu tujuan dan rencananya itu bisa diperbandingkan begitu. Untuk yang berikutnya yaitu pendekatan manajemen. Nah, yang mana di sini meliputi 11 macam. Yang pertama yaitu empirikal atau kasus. Yang kedua perilaku antar pribadi atau bisa disebut juga dengan interpersonal behavior begitu. Nah, yang ketiga yaitu perilaku kelompok. Yang keempat sistem sosial kooperatif. Yang kelima, sistem sosio atau teknikal. Yang keenam, teori keputusan atau bisa disebut juga decision theory. Yang ketujuh yaitu sistem. Yang kedelapan, mathematical atau manajemen science. Yang kesembilan yaitu kontingensi atau bisa disebut juga dengan situasional. Nah, yang ke-10 yaitu peranan manajerial. Yang ke-11 yaitu operasional. Dalam suatu pendidikan manajemen di sini juga ada prinsip manajemen. Kenapa? Nah, karena di dalam hidup itu juga harus mempunyai prinsip.
Ada berapakah prinsip manajemen? Di sini bisa disebutkan ada 7 macam. Yang pertama, prinsip pertama dari manajemen yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Nah, maksudnya di sini bisa memprioritaskan tujuan daripada kepentingan pribadi begitu. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Untuk yang selanjutnya mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Nah, tujuannya di sini juga ada faktor-faktor psikologis manusia. Kenapa? Karena harus mengenal secara baik dari faktor tersebut. Yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Di sini juga ada fungsi manajemen. Kenapa harus ada fungsi manajemen? Nah, karena dalam melakukan organisasi di sini juga membutuhkan manajemen dan di situ ada fungsinya. Kenapa? Agar kegiatan bisa tercapai secara efektif dan efisien begitu. Nah, dari fungsi yang pertama dari pengertian, tujuan dan fungsi dari manajemen. Yang terakhir yaitu ada proses manajemen. Nah, kenapa harus ada proses? Nah, karena semuanya itu tidak instan, harus ada prosesnya begitu. Ada berapakah proses manajemen? Itu ada 4. Yang pertama yaitu merencanakan. Nah, sebelum kita melakukan manajemen, kita itu harus merencanakan apa ke depannya, apa yang akan dilakukan kita selanjutnya begitu. Nah, yang kedua yaitu mengorganisasikan, seperti cara menyampaikannya, mungkin begitu. Untuk yang ketiga yaitu pemimpin. Nah, dalam organisasi manajemen di sini harus ada yang memimpin agar tidak berantakan begitu. Nah, dalam memimpin di sini juga harus dalam sportif begitu. Yang terakhir yaitu mengendalikan. Nah, dari pemimpin yang yang bisa memimpin anggotanya, yang terakhir itu mengendalikan. Mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan, kan bisa dikendalikan begitu supaya tidak terjadi kembali. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.